Shalom, saudaraku yang terkasih, apa kabar hari ini? Semoga kita tetap kuat dan semangat di dalam menjalani hari ini. Sebelum kita melakukan segala aktivitas kita hari ini, marilah kita merenungkan sejenak firman Tuhan yang menjadi kekuatan bagi kita di dalam menjalani setiap kehidupan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan untuk kita pada hari ini, Selasa 30 Maret 2021, tertulis dalam Matius 26 ayat 38. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku." Demikianlah dikatakan. Tidak banyak orang yang sabar dan tidak tahan menunggu. Termasuk murid-murid yang bersama Yesus ketika Yesus hendak berdoa di Taman Getsemani. Yesus yang sedang dalam pergumulan yang sangat berat ketika hendak menghadapi hukuman akibat dosa manusia, tidak ada seorang pun yang mengetahui bahkan mengerti apa yang dirasakannya saat itu. Termasuk murid-muridnya yang sudah sangat dekat dengannya pada waktu itu. Ada tekanan yang sangat kuat dari dalam ketika Yesus tahu kematian sudah semakin dekat. Tertekan perasaan, sakit, sedih yang mendalam, bahkan ketakutan. Namun dalam pergumulan itu, Yesus menunjukkan ketaatan kepada Sang Bapa. Dalam tekanannya, Yesus sujud dan berdoa memohon kepada Tuhan. Dalam permohonan ada keinginan yang besar untuk keluar dan lepas dari kematian itu. Namun dia benar-benar anak Allah yang sungguh-sungguh taat. Tidak satupun keinginannya di atas keinginan Sang Bapa. Semua harus terjadi dan Yesus taat menjalani. Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Seperti yang tertulis dalam Matius 26 ayat 39. Yesus mengulang doanya sampai 3 kali. Dan setelah itu, Yesus melihat murid-murid yang menemaninya berdoa sudah tertidur. Tidak seorang pun mereka yang tahan berjaga ketika Yesus berdoa. Rasa ngantuknya lebih kuat dari rasa kasih dan taat kepada Yesus. Rasa ngantuk menguasai murid-murid pada waktu itu. Sama halnya dengan murid-murid Yesus pada waktu itu, kita pun yang hidup di zaman sekarang tidak tahan menunggu, tidak tahan melawan rasa ngantuk, yang berarti kita tidak tahan melawan rasa yang berat, kesedihan, kesakitan, bahkan ketakutan. Banyak yang kalah dalam berjuang, bahkan ada yang tidak mau berjuang. Berbeda dengan Yesus, sekalipun dalam penderitaan yang sangat berat, namun Yesus menunjukkan kekuatan hatinya. Dalam ucapan, seperti mau mati rasanya, di dalam kekuatan, dia harus berani menghadapinya. Mari kita melihat kekuatan hati Yesus untuk menaati kehendak Bapa. Pengharapan yang besar dalam permohonannya, dia tetap kuat dan taat melakukan apa yang menjadi kehendak Bapanya yang di sorga. Saudaraku yang terkasih, belum cukupkah teladan yang diberikan Yesus sebagai anak manusia kepada kita? Dia rela menjalani semua penderitaan, bahkan mati untuk keselamatan kita. Memang hidup kita berat, banyak beban, pergumulan. Tetapi sebagai murid, hendaknya kita kuat bertahan dalam doa dan pengharapan kepada Tuhan. Seperti apa yang dilakukan Yesus, taat dan membiarkan kehendak Bapa terjadi dalam hidupnya. Berjaga-jagalah, seperti yang diperintahkan Yesus kepada murid-muridnya. Demikianlah kita supaya tetap berjaga dalam hidup kita. Sekalipun berat, kita harus tetap bertahan dan kuat menahan. Biarlah dalam permohonan kita tetap percaya pada kehendak Tuhan yang akan terjadi dalam kehidupan kita.
dan kita tetap taat dalam melakukan apa yang menjadi kehendak-Nya. Penderitaan hidup kita belum seberapa dibanding penderitaan Yesus. Kalau kita menderita sakit, susah, dan lain sebagainya, mungkin karena kekurangan bahkan kesalahan kita. Tetapi Yesus mengalami itu semua bukan karena kesalahan dan dosa-dosanya. Ketaatan memenangkannya. Yesus mendapatkan kemuliaannya sebagai anak Allah yang hidup. Demikianlah kita. Tetaplah bertahan dan taat melakukan kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Sekalipun kita dalam pergumulan, tetaplah bertahan sampai kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan untuk sapaan firman-Mu dalam hidup kami. Biarlah firman ini menjadi kekuatan bagi kami di dalam menjalani kehidupan kami sepanjang hari ini. Untuk kami tetap kuat bertahan dan berjaga-jaga di dalam kehidupan kami. Apapun pergumulan, apapun beban yang akan kami hadapi, kami akan dikuatkan dan dimenangkan ketika kami berjaga dan terus mengandalkan Tuhan, sumber kekuatan dan pertolongan kami. Mampukan kami Tuhan untuk melewati semuanya dengan penuh pengharapan kepada-Mu, karena Engkaulah satu-satunya keselamatan kami. Berkati apa yang kami kerjakan hari ini ya Tuhan, dan biarlah semuanya boleh Engkau lancarkan, dan semua yang kami kerjakan berhasil dengan baik dan pun berbuah seturut dengan kehendak-Mu. Ajar kami untuk melakukan semua pekerjaan kami seturut dengan kehendak-Mu dan dalam ketaatan di dalam kehendak Tuhan dalam hidup kami. Berkati saudara-saudara kami dimanapun mereka berada, yang sedang dalam pergumulan, yang sedang di dalam kesedihan. Biarlah kasih Tuhan memberikan kekuatan, kasih Tuhan memberikan penghiburan bagi mereka yang sedang bergumul. Kami berdoa untuk saudara kami yang terus bermohon untuk kesembuhan. Kiranya kasih setia Tuhan tetap menyertai mereka, memberkati obat dan makanan, sehingga mereka beroleh kekuatan dan kepulihan yang daripada Tuhan. Kuatkan mereka untuk terus bertahan, untuk terus berharap hanya di dalam Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau adalah penolong kami. Karena itu, kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan Tuhan, keluarga kami, dan seluruh harapan kami sampaikan hanya di dalam tangan pengasihan-Mu. Terima kasih Bapa, kasihanilah kami, dengarlah doa permohonan kami. Hanya di dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin.